dijanjikan. Gitu. Sebentar. Nah, ini proses pada produk jasa. Ada karakteristik proses, kompleksitas, dan keanekaragaman. Terus blueprinting kompleksitas dan keragaman dalam sistem jasa sama merubah proses. Nah, kan salah satu karakteristik jasa itu kan heterogeneity kan. Ada yang masih ingat maksudnya heterogeneity itu apa? Maksudnya bervariasi itu apa? Variasi dalam kualitas. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa, Mbak. Akan bergabung. Nah, itu kan variasi dalam kualitas. Terus juga orang-orangnya kan kalau jasa kan setiap perusahaan berhadapan langsung dengan konsumen. Jadi kayak kalau misalnya ke salon sama-sama potong rambut, tapi mungkin kualitas yang dihasilkan bisa berbeda atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya juga dari satu salon dan salon yang lain itu prosedurnya ada yang berbeda-beda. Misalnya di Selin itu ada salon yang tanpa bisa potong rambut tanpa cuci rambut terlebih dahulu. Terus ada lagi di salon di tempat lain itu yang kalau datang mau potong rambut harus cuci atau keramas dulu baru bisa dipotong, setelah itu dikeringkan. Nah, itu kan prosesnya beda-beda. Nah, itu makanya di sini kita bahas tentang proses pada produk jasa. Kompleksitasnya ada yang berbeda-beda sama beraneka ragam. Jadi Waalaikumsalam. Iya, enggak apa-apa Mbak Yeni. Iya, jadi tiap tempat walaupun jasa yang ditawarkan itu sama, tapi prosesnya belum tentu sama. Itu kalau kita bahas tentang perusahaan jasa. Paham ya? Nah, proses itu juga bisa dirubah tergantung sesuai kebutuhan masing-masing konsumen atau kondisi perusahaan saat itu seperti apa bisa berubah. Oke, kena dia dulu. Nah, ini karakteristik proses. Untuk mempermudah pengendalian dan analisis, setiap proses dipecah menjadi beberapa langkah yang logis dan tersusun. Nah, kayak itu tadi, kayak yang saya jelaskan tadi di salon, ada yang bisa langsung potong rambut, ada yang harus keramas dulu baru potong rambut, tergantung kebijakan perusahaan. Terus adanya akomodasi dari beberapa variabel proses yang hasilnya akan berbeda, itu tadi. Sama setiap sistem memasukkan standar toleransi. Nah, ini proses dalam pemasaran. Kalau standarisasi itu tidak banyak variasi, jadi semua standarnya sama, semua konsumen diberi pelayanan yang sama. Tapi kalau customisasi itu banyak variasi. Itu maksudnya tiap konsumen itu bisa mendapatkan pelayanan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Jadi kayak misalnya di dokter, kalau ke dokter itu kan tergantung kebutuhan pasien kan, mereka sakitnya apa.
kan nggak mungkin distandarin sama semua. Nah kalau yang satu sakit pilek, terus yang satu misalnya eh, sakit apa sakit penyakit kulit luar misalnya terbakar atau apa, kan obatnya pasti berbeda, nggak mungkin disamakan. Di itu ya ada dua, ada standarisasi, bisa bisa semua sama. Mungkin di restoran tuh masih bisa distandarisasi, misalnya konsumen datang semua harus ke kasir dulu pesen terus dapat makanan. Tapi kalau yang kustomisasi banyak variasi, itu tadi kayak di dokter contohnya, tergantung kebutuhan pasien. Nah ini ada yang namanya kompleksitas dan keanekaragaman. Kompleksiti itu cara untuk membangun proses melalui langkah-langkah dan susunan. Nah kalau divergence itu atau keanekaragaman ya, kompleksiti itu kompleksitas. Kalau divergent ini keanekaragaman itu kebebasan atau kemampuan untuk memilih keanekaragaman melalui langkah-langkah dan susunan proses itu, itu tadi. Jadi kompleksiti itu prosesnya apa aja. Oh, keanekaragaman itu mungkin tadi bisa disesuaikan sama kebutuhan konsumen atau enggak. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Terus ada yang namanya blueprinting kompleksitas dan keragaman dalam sistem jasa. Itu maksudnya adalah penggambaran atau layout dari susunan-susunan urutan-urutan dan langkah-langkah proses jasa. Ada yang tahu nggak contohnya apa blueprinting ini? Tujuannya untuk mendeteksi perilaku pelanggan terhadap layout jasa yang kita pergunakan. Kira-kira ada yang tahu nggak contohnya apa? Saya rasa mbak-mbak sama mas pasti pernah lihat deh blueprinting ini. Yang tahu enggak? Nggak tahu. Yang lain? Rahasia perusahaan. Bukan rahasia perusahaan. Ya not. Kamu bersih. Apanya yang kayak di sinetron, Mbak? Sketsa apa Mbak Nani? Ada blueprint. Oke, ada yang mau jawab lagi? Jadi blueprinting ini maksudnya kayak misalnya mbak-mbak ke bank. Nah di situ ada aturan, misalnya ke bank masuk ngapain dulu, misalnya ngambil nomor dulu, terus habis itu antri atau apa. Nah itu maksudnya blueprinting di situ. Jadi menunjukkan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, ya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita datang ke bank misalnya, atau biasanya di puskesmas. Kalau pernah ke puskesmas, di puskesmas kan ada itu blueprintingnya. Jadi harus ngapain dulu pertama, misalnya daftar dulu atau kebagian apa dulu administrasinya, terus bayar, terus baru ketemu dokter, terus ke apoteknya. Nah kayak gitu.
Ya, semacam gitu.